Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan terkait materi tenaga endogen. Erupsi gunung api. Vulkanisme. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah menjadi lava. Aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Gejala vulkanisme. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala sebelum terjadinya vulkanisme, yaitu pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme, yaitu pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah 1. Sering terjadi gempa. 2. Banyak sumber air mengering. 3. Peningkatan temperatur di sekitar kawah. 4. Terdengar gemuruh dari dalam gunung. 5. Hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. B. Gejala pasca vulkanisme. Untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus adalah 1. Munculnya sumber air panas atau geyser. 2. Munculnya sumber gas atau ekhalasi seperti belerang. 3. Munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Erupsi gunung api. Erupsi adalah proses keluarnya magma dari perut bumi. Dengan kata lain, erupsi itu terjadi ketika suatu gunung api meletus. Erupsi atau letusan gunung api berdasarkan kekuatannya ada 2 macam, yaitu yang berupa ledakan eksplosif dan berupa lelehan efusif. Erupsi efusif adalah erupsi dengan tekanan yang kecil sehingga hanya berupa lelehan yang berangsur keluar. Erupsi eksplosif adalah erupsi dengan tekanan yang sangat kuat hingga menghasilkan letusan yang besar atau ledakan. Ini karena magma di bawah gunung memiliki kandungan gas yang sangat tinggi sehingga memiliki tekanan yang tinggi dan menghasilkan ledakan besar yang biasanya hanya 1 kali. Karena 2 tipe erupsi ini, gunung api yang tersebar di bumi memiliki bentuk yang berbeda. Ada 3 jenis gunung api, diantaranya gunung api perisai, mar, dan strato. Seisme. Gempa merupakan getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh gelombang seismik dari pusat gempa. Berdasarkan penyebabnya, seisme dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Seisme tektonik atau tectonic earthquake. Seisme ini terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan tua terjadi di dislokasi. Seisme ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan meliputi daerah yang sangat luas sehingga menimbulkan bencana alam yang hebat.
Yang kedua ada seisme vulkanik atau volcanic earthquake. Seisme yang terjadi akibat aktivitas gunung api. Gempa vulkanik kurang kuat dibanding gempa tektonik dan hanya terasa di daerah sekitar gunung api. Seisme runtuhan atau fall earthquake. Seisme yang terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau akibat runtuhnya gua-gua besar. Radius getaran ini tidak begitu besar atau tidak terlalu terasa. Berdasarkan bentuk episentrumnya, seisme dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama seisme linear. Seisme linear ini bentuk episentrumnya berbentuk garis. Seisme tektonik merupakan salah satu seisme linear dan salah satu akibat tektonisme adalah patahan. Yang kedua adalah seisme sentral. Seisme sentral ini episentrumnya berupa titik. Seisme vulkanik dan seisme runtuhan merupakan seisme sentral. Dampak positif dan negatif terjadinya gempa. Dampak positifnya yang pertama membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan, sehingga akan lebih memudahkan proses penambangan. Yang kedua, gempa bumi yang membuat daratan-daratan baru dan pelebaran pantai. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan manusia. Selanjutnya, dampak negatif dari gempa yaitu yang pertama, gempa bumi dapat merusak bangunan, jembatan, dan infrastruktur, bahkan menyebabkan runtuhan. Yang kedua, menimbulkan tanah longsor. Yang ketiga, menyebabkan pemanasan global dan pencemaran udara. Yang keempat, salah satu penyebab penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat material berdebu. Dan yang kelima, hilangnya nyawa dan cedera. Proses pembentukan pulau baru. Proses pembentukan pulau baru. Semua dimulai di dasar laut ketika aktivitas vulkanik yang intens terjadi di kedalaman yang sangat dalam di dasar laut. Letusan Gunung Merapi mengeluarkan material magma yang panas dan cair. Magma ini mencapai ke permukaan laut, ia terkena suhu dingin air laut. Ini menyebabkan pendinginan dan pembekuan cepat menghasilkan material basalt. Basalt merupakan batuan yang terbentuk akibat magma yang mendingin dan membeku di permukaan bumi maupun di dasar laut. Kemudian lapisan basalt ini bertumpuk satu demi satu dan terus bertambah setiap kali letusan terjadi. Seiring berjalannya waktu, tumpukan basalt yang semakin tinggi akan mencapai permukaan laut. Ketika mencapai permukaan akan membentuk pulau baru. Selanjutnya, angin membawa butiran pasir dan partikel kecil lainnya yang terdampar di pantai pulau. Sementara itu, gelombang laut yang kuat mengikis dan memindahkan sedimen dari dasar laut ke pantai selama ribuan tahun. Proses pengendapan sedimen ini terjadi mengakumulasi lapisan baru di pantai pulau. Bahan-bahan seperti pasir, kerikil, dan lumpur membentuk pantai yang indah dan subur. Dalam beberapa kasus, aktivitas vulkanik masih berlanjut di pulau yang baru terbentuk. Letusan Gunung Merapi dapat terjadi lagi, menambah basalt baru untuk memperluas ukurannya. Pulau yang baru terbentuk ini menyediakan rumah bagi berbagai kehidupan dan menciptakan ekosistem yang kaya serta beragam. Proses terbentuknya gunung. Proses terbentuknya gunung.
gunung terbentuk akibat aktivitas tektonik lempeng dan gunung api terbentuk akibat aktivitas magma yang keluar dari dalam perut bumi. Terdapat dua lempeng utama yang ada di bumi, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra, di mana lempeng tersebut saling bergerak satu sama lain. Menurut beberapa ilmuwan dan ahli geologi, pergerakan ini diakibatkan adanya arus konveksi di dalam perut bumi, sehingga menyebabkan pergerakan antar lempeng. Pergerakan-pergerakan tersebut dibagi menjadi 3 macam teori tektonik lempeng, yaitu 1. Saling tumbukan convergen. Gerakan pertemuan dua lempeng terdapat 3 tumbukan konvergen, yaitu lempeng benua dengan lempeng benua, lempeng samudra dengan lempeng benua, lempeng samudra dengan lempeng samudra. Tumbukan antar lempeng samudra dengan lempeng benua akan menghasilkan zona subduksi yang dimana lempeng samudra akan menghujam ke bawah karena karakteristik lempeng samudra lebih lemah dibanding lempeng benua. Dan di zona subduksi yang akan terjadi peleburan batuan. Kemudian magma bergerak dan menerobos yang selanjutnya terbentuklah gunung api seperti yang ada di Indonesia. Contoh fenomena subduksi ini antara lempeng benua Eropia dan lempeng samudra Indo-Australia adalah pada bagian selatan Pulau Jawa terdapat banyak gunung api dan hasil tumbukan ini juga menghasilkan palung yang berada di laut. Tumbukan lempeng benua dengan lempeng benua maka akan saling bertumbukan dan membentuk sebuah pegunungan. Contohnya adalah pegunungan Himalaya di perbatasan antara India dan Nepal. Pegunungan ini terbentuk akibat tumbukan antara lempeng Eurasia dan lempeng subkontinen India, dan salah satunya terbentuk gunung tinggi yaitu Gunung Everest. Tumbukan lempeng samudra dengan lempeng samudra akan menghasilkan kepulauan Mentawai, Filipina, dan gerakan ini akan menciptakan bentang alam. 2. Divergen. Pergerakan lempeng ini saling menjauh sehingga akan ada rekahan dan ruang kosong di antara kedua lempeng tersebut. Kemudian magma akan keluar melalui rekahan-rekahan tersebut dan membentuk busur gunung api tengah samudra atau mid-ocean ridge. 3. Transform. Gerakan di mana dua lempeng bergerak sejajar namun berbeda arah sehingga kedua lempeng tersebut akan saling bergesekan. Contohnya adalah Sesar San Andreas. Pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng tektonik. Lempeng tektonik mempunyai 3 pergerakan, yaitu pergerakan konvergen, pergerakan divergen, dan pergerakan transform. Pergerakan konvergen. Pergerakan konvergen adalah pergerakan lempeng-lempeng yang saling mendekat, bahkan sampai terjadi tumbukan. Area di mana terjadinya tumbukan lempeng disebut dengan zona konvergen. Tumbukan antar lempeng-lempeng akan menimbulkan beberapa kemungkinan antara lain. Tumbukan antar lempeng samudra dengan lempeng benua.
Tumbukan kedua, lempeng ini akan mengakibatkan terbentuknya gunung-gunung api aktif di daratan benua. Tumbukan antar lempeng samudra, ketika tumbukan antar lempeng samudra terjadi, maka akan mengakibatkan terjadinya daerah kepulauan yang terdiri dari gunung-gunung laut. Dan juga tumbukan antar lempeng benua. Ketika antar lempeng benua saling bertumbukan, maka akan mengakibatkan terjadinya lipatan yang arahnya semakin luas dan menjulang tinggi. Misalnya, terbentuknya pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Pergerakan divergen. Pergerakan divergen merupakan pergerakan lempeng yang saling menjauh antara satu dengan yang lain. Area di mana tempat terjadinya pelepasan lempeng ini disebut dengan sebagai zona divergen. Beberapa fenomena divergen pernah terjadi sebagai berikut. 1. Gerak saling menjauh antara lempeng Afrika dengan lempeng Amerika bagian selatan. 2. Munculnya pulau vulkanik di tengah-tengah Samudra Atlantik di perbatasan lempeng Eurasia dan lempeng Amerika Utara akibat magma yang keluar dari dalam bumi. Ketiga, terjadinya penampakan dasar laut atau seafloor spreading, munculnya celah tanggul dasar samudra di Laut Atlantik yang memanjang dari dekat kutub utara sampai mendekati kutub selatan. Celah ini menyebabkan benua Amerika bergerak saling berjauhan dengan benua Afrika dan benua Eropa. Pergerakan transform atau sesar mendatar. Gerak transform atau gerak sesar mendatar adalah gerak lempeng tektonik yang saling bergesekan dengan arah yang berlawanan. Misalnya, gesekan antar lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng benua Amerika yang menyebabkan terbentuknya patahan San Andreas. Patahan tersebut membentang dari San Francisco di utara sampai Los Angeles di Amerika Serikat. Panjangnya kurang lebih 1.200 km. Gerakan patahan atau sesar ini dapat menyebabkan gempa bumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.